teman-teman, kita ada channel baru nih dari teman-teman yang berusaha bernostalgia terhadap masa lalu kita di kosan. Dan kita hadirkan kosan cewek. Yeay! Yeay! Sisters and Heart. Friends for life. Tumbek Yuri. Weh, gila, kita tagline-nya panjang sekali ya. Iya, banyak sekali. Saking banyaknya ide brilian ini. Ya, ini kita tuh content creator baru, guys. Jadi ya dimaafkan lah ya kalau misalnya alay-alay sedikit ya. Nah, kita sebelum emang bawaan alay. Tapi emang bawaan alay sih, udah dari lahir udah alay kayaknya. Apa kan to make you real. Jadi ya udah. Oh, iya, emang kita kayak gini ya gini aja, nggak usah dibuat-buat kali. Dan betul sekali. Ya. Tapi bagus sih bakat alaynya dari kecil ya. Dan terpupuk dan menjadi berkembang ketika berada di kosan. Jadi kita ada tagline, kita akan menjadi teman curhat kalian. Karena mungkin nggak semua orang ya punya kemewahan atau privilege untuk ngekos gitu ya. Meskipun banyak juga yang ngekos dan mungkin dapat kosannya yang nggak seru gitu. Nah, kebetulan nih di sini kita perkenalan dulu nih. Di teman-teman curhat kosan cewek ada saya, Maitrisya Aprodite, biasa dipanggil Dite. Bisa follow akun Instagram aku di @maitrisya.aprodite. Selanjutnya silakan Vero. Perkenalkan, nama aku Veronica Christina Simamora, biasa dipanggil Vero. Instagram aku ya di @veronica_ks21. Lanjut, Grace. Halo, perkenalkan nama aku Graciela Marisa. Follow aku ya di @Graciela Marisa. Terima kasih. Oke, salam kenal semua teman-teman yang menemukan akun ini. Semoga kita bisa menjadi sobat sambat yang bisa saling menguatkan. Ya. Iya, bener. Branding kita adalah apa tadi, Fer? Teman curhat digital. Ya, dan Vero sama Chris ini satu kamar. Dan kebetulan satu kamar bertiga. Satu lagi teman kamarnya siapa, Vero? Namanya Desi. Nah, sedangkan saya itu beda kamar mereka, tapi juga satu kamar bertiga, beda lantai, di lantai 2. Cuma aku sering bertamu di kamarnya Vero sama Chris. Dan kebetulan kamarnya Vero sama Chris ini adalah markas kita untuk yaitu menjadi sobat sambat gitu ya. Sama satu lagi teman sobat sambat kita junior namanya Jeninta. Ya nanti mungkin kapan-kapan ya kita ajak ngobrol ke sini ya. Desi sama Jeninta nanti ya kapan-kapan ya semoga kamu lihat kita bisa saling. Oh ya Kak, kita punya Instagram kan ya Kak ya? Iya, apa Fer namanya Fer? Instagram kita itu jangan lupa di follow di @kosan.cewek. Baru buat juga di Instagramnya kita. Bagi teman-teman juga yang mau sharing soal kisah-kisahnya dulu mungkin yang pernah ngekos juga, silakan DM kita di Instagram. Nanti bisa jadi kita ceritakan juga di platform ini, di podcast kosan cewek, di podcast kosan cewek ini, biar teman-teman yang lain yang dengar juga mau tahu kisah-kisah seru kosan-kosan cewek lainnya. Iya, bener banget. Jadi kita ini hadir karena Vero nih. Vero nih kalau ini awalnya ini berawal karena Vero ini salah satu korban banyak keresahan ya. Sobat sambat yang banyak resah-resahnya. Iya, tapi ya apa-apa dikit. Gimana guys kalau gini? Gimana guys kalau gini? Jadi mending kita bawa sharing aja bareng. Jadi teman curhat. Iya, jadi tapi kita di sini bukan nyediain ini ya, paid promote kosan ya. Kita cuma bukan kita mau mempromosikan ke Kertosari 20 ya, bukan. Ini kita ingin menggantikan Mami Kos, ya kan? Iya, bukan. Ini cuma just sharing apa yang temenmu resahkan, kita siap membantu. Gimana, Fer?
Tapi setidaknya ada teman yang mendengarkan, ada Iya. teman yang memberikan feedback atau pelukan hangat. Asik, virtual hug. Karena kadang-kadang banyak banget cerita-cerita yang nggak bisa kita ceritain ke orang tua Iya, atau benar. ke siapa gitu nggak sih, atau bahkan ke pacar gitu. Emang ya cuma bisa diceritain sama temen, sahabat cewek gitu nggak sih? Pernah nggak sih kalian merasa kayak gitu? Ya pernah, salah satunya sama kalian. Bukan iya, masa Grace kan apa iya. tahu. Oh iya. Ya testimoni. Ya kalau Grace itu kan sosok misterius gitu ya, Fer ya. Kita udah pengen care. Asik. Tapi gini-gini juga tetap kalian sayang kan? Bener. Gitulah sobat kosan cewek ya. Iya, benar. Di kamar tuh ada aja yang bikin rese gitu, pernah gak sih? Rese. Pastilah. Ya, soalnya aku tim rese memang. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya kan kosan kita ini mungkin bisa dibilang ya kamar yang sendiri itu tiap lantai belum tentu ada. Total kan kita 3 lantai ya. Kalau nggak salah itu kamar sendiri cuma ada di lantai 2 rumah. Ya, 3 lantai 2 rumah. Tapi kan kita di Kertosari 20 nih barengnya. Yang sebelahnya itu Kertosari 18. Karena kebetulan sebelah kanan itu angka genap gitu. Jadi kita punya kosan itu sebelah kanan gitu. Nah, terus paling yang kamar sendiri tuh cuman 2 kamar ya di lantai kita, di kosan kita tuh cuma lantai 2 dan lantai 3 kalau nggak salah. Yang dekatnya selurusan mesin cuci tuh. Nah, terus kita ini tuh kan tadi bilang kamarnya tuh ada yang bertiga, ada yang berdua. Jadi kita tuh kebetulan aku sama Vero sekamar sama Desi. Terus Kak Dita ini bukan berarti dia nggak akur ya. Jadi karena dia memang sering main ke kamar kita, jadinya akrab gitu. Terus senangnya tuh kamar kita itu udah kayak nggak sih lapangan ini kali badminton, kali bisa main badminton nggak sih, Fer? Kasurnya udah 3, tapi bisa nambah 2, bisa nambah 2 kasur lagi loh. Sampai kita tuh bisa menjemur dalam kamar. saking gedenya. Terus apalagi ya, senangnya tuh ya walaupun banyak reseknya, banyak nggak ininya, tapi tetap masih mau nerima gitu. Saking buruk-buruknya kita lagi berantem gitu. Masih aja bertahan di kamar itu. Iya, masih bertahan. Iya bener, nggak pindah kosan malah sampai lulus. Saking udah nyaman, sampai sekarang pun masih ke bawah gitu ya, masih ke bawah ininya, nyamannya itu masih ke bawah gitu. Ya, makanya sister had heart banget lah. Wih, apalagi makin tua makin cari sahabat ya. Iya, asik sahabat. Makin tua makin susah heart to heart-nya gitu ya. Iya benar. Ya, orang baru susah lagi gak sih? Ngomong kita tuh susah lagi gak sih dapat chemistry-nya atau ngejelasin? Kita pengen cerita tuh masa lalu yang kayaknya kalau ngomong sama kalian tuh kan udah tahu gitu loh. Iya. Prolog lagi. Dulunya tuh punya masalah seperti ini dan masalah itu muncul di masa sekarang. Kan kayaknya capek ya kalau ketemu orang baru. Iya. Jadinya kosan cewek hadir kosan cewek hadir buat memberikan tempat ya Kak ya, tempat untuk kembali menceritakan masalah kita yang di masa sekarang tuh sulit diomongin ke orang-orang baru. Yang semoga relate juga ya sama teman-teman yang akan mengakses atau mendengarkan podcast kita. Amin. Amin. Kita karena kosan kita tuh dulu tuh yang menjadi spesial adalah yang pertama itu dia kosan khusus cewek. Yang kedua dia ada jam malamnya. Jam berapa, Grace? Jam malam, Grace? Jam 10 ya, tapi maksimal jam 12 sih kalau mau izin. 3 kita nggak ada ruang tamu, jadi cowok nggak bisa mesum di kosan kita. Yes. Jadi kalau mau mesum kelihatan di depan, guys. Kalau mau mesum kelihatan, apalagi jujur ya, kamarku sama Vero itu kan paling depan tuh, sering tuh liatin orang-orang kayak gitu. Yang lagi cipokan. Iya, karena nggak ada ruang tamu, jadinya pada mojok di depan pagar ya, yang kita bisa lihat gitu dari dalam ruangan.
Iya, apalagi depan kamar kita pas depan jendela itu ada kursi ya, Fer. Jadi bisa kelihatan orang pacaran. Dan kebetulan kosan kita adalah kos yang di ujungnya buntu. Jadi ya udah orang nggak akan lalu lalang di situ. Jadi kalau apalagi kalau lagi lebaran tuh kan gelap banget kan ya. Orang kita tuh kamar kita kosan kita tuh kosan yang ya sangat melindungi perempuan lah. Kita bisa menjadi being real perempuan gitu ya. Karena kalau di kos-kos campur gitu kan kadang-kadang kan risih gitu kan, mau pakai tank top, mau pakai celana pendek, atau bahkan kita kalau di rumah tuh kan nggak nyaman kan pakai baju. Iya benar sih. Awal-awal tuh aku sempat ditegur sih sama Vero Desi, ngapain sih pakai short gitu. Tapi ya nyaman aja, makin lama makin ikutan sih. Iya, karena ya gimana ya, dulu kita di keluarga tuh, kalau aku pribadi di rumah tuh susah banget, gak boleh lah pakai baju yang minim, celana di atas lutut tuh gak boleh, ya mentok-mentok di rumah ya lutut, baju ya kaos, gak boleh kutangan. Sampai kosan ketemu orang semuanya dibuka, sampai itu jadi kayak biasa aja. Iya benar. Iya gak sih? Iya sih, jadi kan awalnya ditegur jadi ikutan ya, Mer. Iya. Karena cewek katanya harus bangun pagi. Iya benar. Apaan di kosan, cewek mah mau molor aja kali. Iya benar, molor. Iya benar. Ya paling kita bangun pagi kalau mau ini ya, Fer, mau mencuci atau mau ada kuliah pagi. Iya. Karena cucian itu berburu ini sih waktunya sih. Ya akhirnya jadinya kayak kosan cewek sama waktu kuliah ya. Iya benar. Di kosan tuh kita punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Ya mau bangun pagi ya karena pengen bangun pagi, karena tanggung jawab, karena kesadaran, bukan suruh orang tua. Iya benar. Senyaman itulah kita itu dulu. Iya. Dan itu pengen kita bawa sekarang, karena mungkin banyak juga teman-teman yang nggak punya kemewahan untuk bisa ngekos, atau misalnya ngekos tapi nggak ketemu teman yang seru buat diajak ngobrol. Gitu kan, kayak pernah nggak sih ngekos di Jakarta terus kayak kanan kiri nggak kenal? Aku tuh kayak mana kita kan kayak di Jakarta tuh kayak robot nggak sih? Pagi bangun, robot bangun gitu. Kerja terus pulang mandi, robot tidur gitu aja udah terus. Jadi nggak ya paling tahu ini teman kosan, tapi nggak pernah ngobrol yang kayak gini sih, kayak kita tuh sempetnya bisa main Uno, nonton Shinchan, Doraemon, seseru itu kan. Vero nonton Shinchan, nonton Detektif Conan. Iya benar. Ayubku keluar semua ya di sini. Gak apa-apa, Par. Semua ayu kita ini keluar. Iya. Tapi sampai sekarang sih aku masih nonton Shinchan, Chibi Maruko-chan. Masih kok, masih. Gak apa-apa. Selagi itu masih buat bahagia, Par, silakan. Dan banyak banget juga sih kayak kalau misalnya kita pernah nih kan ngalamin hal-hal yang tabu nih kita omongin di luar, kayak misalnya kita ngomongin tentang cipokan atau kita ngomongin bener, ampun itu kan kalau di orang tua kan aneh gitu ya, kayak kita tanya aku sih cipokan, tapi kan kalau kita sama temen gitu ya di kosan cewek, kayak waktu itu si Jeninta tanya, kak main sabun itu apa sih, itu nggak terlupakan banget sih. Iya bener sih. Ya ampun, itu tuh oh my god. Itu lagi mandi, Jen. Aku lagi mandi sih. Nonton film itu nggak sih? 50 Shades of Grey. Oh iya. Nontonnya harus bertiga. Iya sih, Par. Yang sampai yang kita tuh yang kita mau update episode kedua ya. Itu sampai ribut banget tahu. Lebih ribut daripada filmnya. Aduh. Dan sering banget kan Vero itu buka seminar tentang seksualitas. Iya, benar, seksologi. Astaga, ya ampun ini. Seminar. Iya nggak sih? Kita out of record, guys. Maksudnya itu tuh No, I don't. Itu tuh kemewahan loh, Ver, buat teman-teman yang ngekos dan punya teman kosan yang bisa ngomongin itu tuh kemewahan, karena nggak kemewahan. Iya. Orang bisa sharing tentang perilaku seksualnya gitu loh ke temen kayaknya gitu kan. Perilaku seksualnya. Kalau misalnya emang ada ya?
traumatisnya. Kayaknya nggak ada deh, Kak. Kayaknya nggak ada deh sampai segitunya, Kak. Ada tahu. Sampai segitunya. Jadi dulu ada sih Fer, tapi bukan yang sampai gimana ya sih, cuman paling ya cipokan itu tadi sih. Ada tuh yang aku lupa deh antara dari kita bertiga atau Jenin atau Des itu yang jelasin jenis-jenis cipokan. Cara-cara cipokan itu ada. Kalau aku yang aku ingat ya, kalau sampai perilaku seksual sih kayaknya nggak pernah ya. Karena zaman kuliah tuh privacy. Bukan privacy, karena memang nggak pernah juga, tapi lebih ke kayak mungkin kayak bilang keresahan Vero. Jadi kayak Vero tuh memang banyak nanya, banyak berpikir dan banyak mencari juga pada akhirnya. Tapi bukan banyak pengalaman kan, Ver? Tidak. Jadi kayak sampai akhirnya ciuman itu ada jenisnya. Yang berbau seksualitas itu yang menurut orang tabu. Ya aku cari tahu, ya itu tadi dulunya aku takut mengutarakan itu, akhirnya aku cari tahu sendiri, and then ketemu teman-teman yang nggak tahu ya, dibilang polos tapi kepo, ya udah aku jelasin aja apa yang aku tahu, sampai akhirnya mereka mengasumsikan bahwa aku berpengalaman. Kita antara polos sama kepo. Wah separah itu sih, baru ngedeskripsiin kita ya. Loh, polos atau kepo apa emang pura-pura nggak tahu nih. Nggak juga sih. Kalian anggaplah kalian polos ya dan nggak tahu. Terus kayak aku tahu karena aku sudah mencari tahu. Ngalamin. Karena aku mempertanyakan banyak hal. Benar. Jadi kita asumsinya malah Vero tuh berpengalaman, padahal dia tuh cuma nanya. Tapi bener loh. Kadang tuh Vero jadi ini pembicaranya kita kalau seminar. Oke, berarti nanti next episode adalah pembicaraan seksolog Vero. Iya. Astaga. Dan praktek dari T. Iya. Oh iya, benar. Terus aku bagian apa? Ngerekam. Notulensi. Aduh. Ya, terus bagian itunya, bagian penanya. Penanya. Gimana hasil dari teori sama praktek, apa sama? Ya gitulah ya guys ya, kita kerandoman di kosan kita tuh kayak apapun bisa diomongin, dari yang pahit-pahitnya, manis-manisnya, lucu-lucunya, tapi yang paling berkesan adalah semuanya selalu berending dengan ketawa. Benar. Ya, dan walaupun ngerasa nggak sih ini, kalau aku sih walaupun dari awal nggak penting ketawa-ketawa, tapi ujung-ujungnya manfaat nggak sih? Yang minimal tertawa bersama itu ya kita bisa bahagia lah walau sesaat. Atau yang kedua tadi kayak ilmu-ilmu nggak penting itu tadi sesaat penting nggak sih? Penting, nggak pentingnya di saat itu gitu loh. Ya saatnya nggak penting, tapi sekarang kayak terkenang aja gitu. Oh kayaknya temenku pernah ngajarin gitu, pernah ngasih tahu itu kayak gini gitu. Jadi kayak ya penting nggak penting jadi seru juga sih. Dapat ada maknanya sebenarnya. Iya. TikTok yang terbungkus dengan humor. Bener. Bahkan masak pun bisa jadi bahan lucu nggak? Itu loh Grace, kamu soal cabe, Grace, ngulek cabe. Oh iya, cabe tuh ya ampun, itu udahlah aku udah nggak mau lagi lah. Perkara cabe cuy, aku dinasehatin gitu. Bayangin coba, aku inget banget tuh nasihat yang pertama tuh apa? Dipulangin mertuamu ntar Grace kalau nggak bisa ngulek biji cabe sampai hancur, ya ampun. Menjadi perempuan yang gitu, seutuhnya ditandai dengan mengulek cabe sampai bijinya hancur. Iya. Kayaknya aku perlu bukan nyari pasangan, tapi nyari mertua yang mau nerima aku nggak ngulek biji cabe kan. Bener. Itu sebenarnya cukup relate loh dengan kehidupan kenyataan. Iya benar. Karena gimana Kak Dita yang udah berkeluarga ngulek cabe? Bukan aku sih. Jadi dulu ya itulah kayak pacar kakaknya atau siapanya itu datang nggak bisa masak gitu. Pada akhirnya kayak jadi ini juga gitu loh. Mama-mama yang bisa masak dapat ini calon menantu atau ini yang nggak bisa masak tuh kayak memang jadi obrolan gitu ya. Iya sih. Dan memang harus mau nggak mau harus belajar tuh. Iya sih. Tapi ya aku sempat belajar sih. Tapi ya tetap aja setengah jaman gitu sih baru bisa. Tapi kan sekarang
perkembangan dunia juga ada blender loh, tolong. Maksudnya kalian tuh juga harus bisa mempergunakan itu gitu loh. Tapi masalahnya waktu kita ngekos itu nggak kepikiran blender. Sampai nyari ulekan itu sampai lupa. Ulekan kita itu dari mana, antar kota. Ulekan kamar loh. Ya nggak sih, pasar dari antar kota. Kalau siapa gitu, pokoknya sampai video call nggak sih? Pokoknya aku ingat itu beli ulekan itu harus ulekan batu. Iya, harus ulekan batu, gitu kemana gitu. Pokoknya antar kota lah dapetnya tuh. Luar biasa, totalitas. Nanti kita bahas juga tentang perdapuran mungkin di episode selanjutnya yang lebih master. Ada Jeninta yang master memasak, dan mungkin Desi yang juga mungkin pernah belajar memasak bersama Jeninta. Dan karena memang itu ternyata ketika aku nikah emang agak relate banget nih ya masalah perdapuran, karena dulu kan aku juga cuek banget nih masalah perdapuran. Ya segitu kompleksnya cuy menjadi cewek ya, dan mungkin kosan cewek ini kita bisa membahas hal-hal lain yang mungkin nanti akan lebih relate dengan kehidupan kita yang sekarang, dengan kita yang sudah heart to heart gitu. Sambil humor-humor kita yang receh-receh. Ini hadir untuk memfasilitasi Vero yang banyak keresahannya. Jadi mungkin nanti keresahan Vero kali. Iya, keresahan Vero. Enggak. Nanti Vero akan bikin perumpamaan. Tapi itu bukan Vero. Perumpamaannya. Padahal sebenarnya aib Vero kan. Masalah Vero. Lu jangan dikasih tahu. Iya, tetap. Oh iya ya, nggak boleh ya. Jangan guys. Nanti kita sebagai siapa gitu? Sebagai nikah. Oh iya, nanti keresahan nikah. Kita soal pakai surat pembaca. Ini dari Meli, padahal sebenarnya ini ceritanya Vero. Aduh. Oh, kalau nggak bilang aja disamarkan Boru Shimamura gitu. Udah disebut duluan guys, gimana ini ceritanya? Ya udahlah, itu dulu mungkin ya udahlah. Prolognya sangat panjang ya. Jadi nanti ke depan seperti hal ini, ke depannya nanti semoga berguna, bermanfaat, dan bisa kita juga punya banyak teman curhat-curhat yang lain, teman curhat digital online, bisa menyentuh ke seluruh pelosok daerah, bahkan ke luar negeri ya. Amin. Emang kita seasik itu ya? Ya, gue sih yes. Harus. Aku sih yes. Siapa tahu nanti kalian jadi selebgram kan ya. Rizik mau endorse mungkin endorse kosan. Pet promote aja dulu. Ya udahlah guys. Kayaknya nggak bisa nyimpen rahasia ya. Akan banyak kebocoran kali ya cerita-cerita di sini, jadi dimaklumin lah. Aduh, aku sampai lepas. Semakin malam kita pamit di episode selanjutnya. Di PT pamit, Vero pamit, Grace pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.